Harus dilihat di nameplate motor. Jadi nameplate motor itu dilihat kalau di tegangan 220 volt, maka konfigurasi yang digunakan adalah delta. Jadi motor ini bisa menggunakan 220 volt ataupun 380 volt. Nah, kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi star atau delta? Udah, Pak Di? Untuk membuat konfigurasi star, kita lihat ini harus kita lepas, ini kita lepas, ini kita lepas. Kita sambungkan kutub yang bagian W2, V2 sama U2. Harus itu. Harus disambungkan. Nah, maksudnya W2 harus posisi di W2 harus apa? Tidak, boleh. W1. Boleh di W1, P1 sama U1. Boleh. Di sini masuk tegangannya, di sini yang digabung juga boleh. Bebas. Ini dilepas. Ini digabungkan kutubnya. Maka dia akan menjadi konfigurasi star. Nah, kalau kita hubungkan W1 dengan V2, V1 dengan U2, U1 dengan W2, maka dia akan menjadi delta. Ya. Jadi kembali, kapan digunakan 220, kapan digunakan 380? Saat inverter kita in-nya satu pas, maka tegangannya adalah 220. Tapi out-nya tetap 3 pas. Cuman dia tegangannya tetap 220. Nah, kalau inverter itu in-nya 3 pas, sudah pasti itu tegangannya 380. Maka konfigurasinya harus star. Dan ketika menggunakan kontaktor, itu biasanya kita mengkonfigurasi star delta. Nah, khusus untuk yang ini tidak bisa kita menggunakan konfigurasi star delta karena motor ini dirancang untuk tegangan 220. Jadi kita hanya bisa menggunakan satu konfigurasi star di 380. Nah, jadi kalau menggunakan kontaktor, kita langsung buat ke star. Jadi langsung start 380. So, jenis motor ini. Sip. Terus sekarang masuk kepada bagian bagaimana pengecekan motor short. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka ini. Nah. Oke, kita contohkan. Nah, ini misalnya kabel sudah kita lepas. Jadi masing-masing kabel ini nyambung dengan masing-masing kutub di sini. RST itu ya? UVW. Ya, UVW. Jadi kita kalau di tegangan itu kita sebut RST pasanya, tapi kalau yang ke motor kita sebut dengan UVW. Ya. Nah, masuk ke alat ukur. Alat ukur kita bawa ke ohm. Posisinya di ohm. Bisa kali 10, bisa kali 100. Tergantung dari nilai tahanannya nanti. Misalnya kali 10, kita ukur ini. Kita ukur masing-masing kutub. Sudah dinolin? Oh ya, sorry. Kita nolkan dulu. Nah, kita nolkan dulu alat ukur. Nah, seperti itu. Nah, digabungin ya kayak gini. Ya, digabungin. Nah, terus kita cek masing-masing kutub. Misalnya U dengan V. Nah, U dengan V ini nilainya adalah 4, 2, 3. Ini yang paling atas ya. 30 ohm. Nah, jadi nilainya adalah 30 ohm. U dengan V misalnya. Nah, U dengan W sekarang. U dengan W nah, juga sama 30 ohm. Yang ini V dengan W juga sama 30 ohm. Ya, 30 ohm. Sip. Nah, sekarang kita coba misal salah satu. Jadi harus balance ya? Ya, harus balance. Kalau tidak balance berarti ada yang masalah pada motor. Misal sekarang salah satu kutubnya atau salah satu kumparannya putus. Nah, kondisinya akan seperti ini. Kondisinya misalnya seperti ini, salah satu kutub V2-nya yang putus. Kita putuskan manual. Nah, ketika kita periksa dari kabel, ayo coba. Nah,
ini menunjukkan nilai 10 ohm. 100 berarti. Oh iya, karena kali 10 jadi 100 ohm. Nah, yang lain lagi. Nah, itu 50 ya, 50 ohm. Satu lagi. Nah, 50 ohm. Jadi ada satu nilai tahanan yang setengahnya. Itu artinya ada yang putus. Ya. Oke. Oke. Kita sambung lagi. Nah, bagaimana kalau salah satu motor ada fasenya yang short? Nah, kalau salah satu fase ada yang motornya short, kita lihat. Nah, diukur lagi ini 3 kutubnya. Nah, kita shortkan salah satu fase. Nah, salah satu kutub. Disambung ya dengan cara disambung antara kutub. Kemudian V2 Sudah? Nah, yuk. Nah, kalau ada yang salah satu short, maka dia akan kelihatan 0 Ya. nilai tahanannya. Yang lainnya ada nilai tahanannya 20 ohm. Yang lain lagi ada nilai tahanannya 20 ohm. Jadi yang satu short. Nah, itu cara memeriksa motor yang short salah satu kutub. Nah, bagaimana kalau dia short dengan body? Nah, kalau dia short dengan body, maka seperti ini. Jadi mungkin suatu saat gulungannya short dengan body, maka semua kutub akan terhubung dengan body kalau kita gunakan ohmmeter. Nah, harusnya seperti ini. Harusnya ini dilepas dulu. Ini kondisi tidak short, harusnya body dengan kutub tidak nyambung. Tidak ada yang nyambung ya. Tidak ada yang nyambung. Kalau ada yang nyambung Kalau berarti ada yang ada nyambung. short dengan body. Kalau ada yang nyambung berarti short dengan body. Itu bisa dipastikan gulungannya rusak, harus digulung ulang. Oke, sampai di situ belajar tentang motor. Cara pengetesan ini ya, motor dalam kondisi baik atau ada trouble di situ ya. Jadi kita mengukur tahanan Pak tuh ya. Ya. Silahkan like dan subscribe ya untuk mendapatkan update video terbaru terkait motor ya. Bagaimana cara mengecek motor, bagaimana merangkai relay. Nah, nanti kita buatkan video yang lebih menantang lagi. Tapi diharapkan dari teman-teman like dan subscribe dan komen dan bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.